Selamat datang di ruang renung. Di sini kita tidak sekadar mendengar sebuah cerita. Kita sedang berjalan pelan menyusuri ruang-ruang terdalam dalam kehidupan manusia. Seri audiobook ini berjudul Samarnya Kehidupan. Catatan tentang manusia, ketakutan, dan arah yang tidak selalu jelas. Perjalanan ini akan kita bagi menjadi 4 sesi utama. Tentang ketakutan manusia, kehilangan arah, memahami luka, dan perlahan menemukan kembali cahaya. Audiobook ini akan hadir 2 kali setiap minggu, bukan untuk dikejar, tetapi untuk didengarkan dengan pelan. Jika perjalanan ini terasa dekat dengan Anda, ikuti channel ini dan temani setiap langkahnya. Mari kita mulai dari bagian pertama. Ketakutan manusia, bab pertama. Takut menjadi sendiri. Tidak semua orang takut gelap. Sebagian dari kita lebih takut merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena tidak lagi merasa punya tempat. Manusia sejak awal tidak pernah benar-benar diciptakan untuk sendiri. Kita tumbuh dari kehadiran, belajar dari kebersamaan, dan perlahan memahami hidup melalui orang lain. Maka ketika rasa sendiri itu datang, yang terasa bukan hanya sepi, tapi juga kehilangan. Kehilangan arah, kehilangan suara, dan kadang kehilangan diri sendiri. Ada masa di mana seseorang berada di tengah keramaian, namun tetap merasa asing. Seperti berdiri di sebuah ruangan penuh orang, tapi tidak ada satupun yang benar-benar melihat. Bukan karena tidak terlihat, tapi karena tidak lagi merasa berarti. Dan disitulah ketakutan itu mulai tumbuh. Bukan takut pada sepi, tapi takut tidak lagi dianggap ada. Ketakutan ini tidak selalu datang dengan suara keras. Ia sering hadir diam-diam. Dalam malam yang panjang, dalam pikiran yang tidak berhenti, dalam momen kecil ketika seseorang mulai bertanya, "Jika aku pergi, apakah ada yang benar-benar kehilangan?" Pertanyaan itu sederhana, tapi berat, karena di baliknya ada rasa ingin diakui, ingin dipahami, dan ingin tetap punya tempat di dunia ini. Namun, hidup tidak selalu memberi jawaban yang jelas. Kadang, kita hanya diberi ruang kosong untuk diisi sendiri. Dan di ruang itulah, manusia mulai belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Bahwa menjadi sendiri tidak selalu berarti ditinggalkan, tapi memahami itu butuh waktu, butuh jatuh, butuh diam, butuh kehilangan, dan butuh keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Karena pada akhirnya yang paling menakutkan bukanlah sepi, melainkan saat kita tidak lagi mengenali siapa diri kita di dalam kesunyian itu. Dan mungkin di sanalah perjalanan sebenarnya dimulai. Namun ketakutan tidak berhenti di sana. Ketika seseorang mulai merasa sendiri, ada sesuatu yang perlahan muncul dari dalam. Sebuah suara yang tidak berasal dari luar. Ia tidak keras, namun cukup untuk memenuhi pikiran. Itulah kesepian yang mulai berbicara. Kita memasuki bab kedua, ketika kesepian mulai berbicara. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup di mana dunia tiba-tiba menjadi lebih sunyi. Bukan karena orang-orang pergi, bukan karena suara menghilang, tapi karena sesuatu di dalam diri mulai terasa kosong. Biasanya itu terjadi di malam hari, saat aktivitas berhenti, saat percakapan mereda, dan saat tidak ada lagi yang bisa mengalihkan pikiran. Disitulah kesepian mulai berbicara. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, hampir tidak terasa. Lalu perlahan memenuhi ruang di dalam kepala. Mengingatkan hal-hal yang selama ini kita hindari. Tentang masa lalu yang belum selesai. Tentang kata-kata yang tidak pernah sempat diucapkan. Tentang perasaan yang kita pura-pura lupakan. Dan tiba-tiba pikiran menjadi ramai. Bukan oleh dunia, tapi oleh diri sendiri. Kesepian sering disalahpahami sebagai ketiadaan orang lain.
Padahal kesepian yang paling dalam justru muncul ketika seseorang tidak lagi merasa terhubung bahkan dengan dirinya sendiri. Ada jarak yang tidak terlihat antara siapa kita dulu dan siapa kita sekarang, antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita tunjukkan ke dunia. Dan di tengah jarak itu, kesepian menemukan suaranya. Ia bertanya tanpa henti tentang pilihan yang diambil, tentang jalan yang dilewati, tentang arah yang belum jelas. Kadang yang membuat kita lelah bukan hidup itu sendiri, tapi pikiran yang tidak pernah benar-benar diam. Namun, tidak semua yang datang dari kesepian harus ditakuti. Karena di balik semua itu ada sesuatu yang jarang kita sadari. Kesepian adalah ruang untuk melihat diri lebih jujur. Ruang untuk mendengar apa yang selama ini tertutup oleh keramaian. Dan mungkin kesepian tidak datang untuk menyakiti. Ia datang untuk mengingatkan bahwa ada bagian dari diri kita yang selama ini belum kita temui. Dan ketika kita berani duduk bersama kesepian, tanpa lari, tanpa menolak, tanpa mengalihkan, perlahan ia tidak lagi terasa menakutkan. Ia berubah menjadi sesuatu yang lain, lebih tenang, lebih jujur, lebih dekat dengan diri sendiri. Karena pada akhirnya kesepian bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah awal dari sebuah percakapan yang selama ini kita hindari. Percakapan dengan diri sendiri. Ketika kesepian terus berbicara, ia perlahan mengubah cara kita melihat dunia. Yang dulu terasa dekat, mulai terasa jauh. Yang dulu terasa milik kita, perlahan terasa asing. Dan dari situlah muncul satu rasa lain yang tidak kalah dalam. Rasa takut tidak lagi memiliki tempat. Kita memasuki bab ketiga. Takut tidak punya tempat. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan luka yang terlihat, bukan kehilangan yang jelas, namun cukup dalam untuk membuat hati terasa berat. Rasa itu adalah takut tidak punya tempat. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar. Mereka tersenyum, berbicara, berjalan di tengah keramaian. Namun di dalam dirinya ada pertanyaan yang terus berulang. Apakah aku benar-benar diterima? Manusia selalu mencari tempat. Tempat untuk pulang, tempat untuk dipahami, tempat untuk merasa aman menjadi dirinya sendiri. Dan ketika tempat itu tidak ditemukan, lahirlah kegelisahan yang pelan-pelan menggerogoti. Takut tidak dianggap, takut tidak dibutuhkan, takut tidak dirindukan. Kadang yang kita cari bukan jawaban, melainkan sebuah ruang di mana kita bisa hadir tanpa harus berpura-pura. Karena pada akhirnya setiap manusia hanya ingin satu hal, merasa bahwa keberadaannya berarti. Ketika seseorang mulai merasa tidak memiliki tempat, muncul satu ketakutan lain yang tumbuh lebih dalam. Ketakutan untuk melangkah, ketakutan untuk mencoba, karena setiap langkah selalu dibayangi oleh kemungkinan jatuh. Dan di sanalah kegagalan mulai terasa lebih menakutkan daripada langkah itu sendiri. Kita memasuki bab keempat, ketakutan akan kegagalan. Tidak semua ketakutan datang dari luar. Sebagian tumbuh dari dalam diri, dari suara kecil yang terus berkata, "Bagaimana jika aku gagal?" Ketakutan ini sering datang sebelum langkah pertama. Ia membuat seseorang menunda, meragukan diri, dan perlahan kehilangan keberanian. Padahal kegagalan belum terjadi, namun pikiran sudah lebih dulu membangun bayangannya. Manusia sering takut bukan pada jatuhnya, tetapi pada kemungkinan bahwa dirinya tidak cukup pintar, tidak cukup kuat, tidak cukup layak. Dan dari situlah rasa takut tumbuh menjadi tembok, membatasi langkah, mengurung mimpi, dan membuat seseorang memilih diam. Namun, hidup tidak pernah meminta kesempurnaan. Ia hanya meminta keberanian
untuk mencoba. Karena seringkali yang kita sebut kegagalan hanyalah bagian dari jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Namun, rasa takut tidak selalu lahir dari apa yang akan terjadi. Kadang, ia berasal dari sesuatu yang sudah pernah terjadi. Sebuah luka lama, sebuah pengalaman yang tidak pernah benar-benar selesai. Sesuatu yang tidak terlihat, namun masih tinggal di dalam diri. Kita memasuki bab kelima, luka yang tidak pernah dijelaskan. Ada luka yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Ia tidak berdarah, tidak meninggalkan bekas di tubuh. Namun tetap terasa setiap hari. Luka seperti ini sering hidup di dalam diam, tersembunyi di balik tawa, di balik kesibukan, di balik kalimat, "Aku baik-baik saja." Tidak semua rasa sakit bisa dijelaskan dengan kata. Ada yang terlalu rumit untuk diucapkan, ada yang terlalu lama dipendam, hingga akhirnya menjadi bagian dari diri. Luka yang tidak pernah dijelaskan seringkali berubah menjadi ketakutan. Takut percaya, takut berharap, takut mengulangi rasa sakit yang sama. Dan tanpa sadar, kita mulai membangun jarak. Bukan karena membenci orang lain, tetapi karena sedang melindungi bagian diri yang pernah hancur. Namun, luka yang dipendam terlalu lama sering berubah menjadi kabut. Ia membuat hidup terasa samar. Mungkin bukan karena kita lemah, mungkin karena ada bagian dari hati yang belum sempat dipeluk. Sampailah kita di akhir. Bagian pertama, ketakutan manusia tentang rasa-rasa yang diam-diam hidup di dalam diri. Takut menjadi sendiri. Kesepian yang berbicara. Rasa tidak memiliki tempat. Ketakutan akan kegagalan dan luka yang belum selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada bagian dari cerita ini yang terasa dekat dengan Anda, biarkan ia tinggal sejenak. Tidak perlu dijawab, tidak perlu dipahami sekarang, cukup dirasakan. Namun perjalanan ini belum berakhir. Pada bagian berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh, ke ruang yang lebih samar, tentang kehilangan arah dan hidup yang perlahan terasa asing. Sampai bertemu di bagian kedua. Selamat beristirahat dan sampai bertemu.